A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya mu'min Rabbana inna ya al-ghafur Rabbana inna amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma arzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube ya, kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan melihat bagaimana cara ya seharusnya kita sebagai seorang ayah atau seorang pendidik ya untuk mengajarkan anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang saleh ya di dalam kehidupan dunia ini, sehingga kemudian akan menjadi aset besar bagi kita orang tuanya di akhirat nanti. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita dalam program Tarbiyatul Aulad ya, yang kita ambil dari sumber satu buku ya, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan. Beliau adalah seorang ulama Suriah ya, ulama kelahiran Suriah yang wafat di kota Mekah, di Arab Saudi pokoknya, di tahun 1987 ya. Beliau menulis buku ini ya, di mana isinya adalah teori-teori yang beliau nukil ya, beliau keluarkan yang sumbernya dari Al-Quran dan juga Sunnah ya, serta pendapat para ulama ya, dan juga teori-teori pendidikan secara umum. Mudah-mudahan ya dengan pahamnya kita ya dari tulisan-tulisan beliau ini memberikan gambaran ya, peta jalan ya, bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi seorang muslim yang saleh ya. Karena tidak ada kebahagiaan bagi seorang tua ya, bagi seorang orang tua ya, melainkan ketika dia mendapati anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang saleh ya. Ini yang disebut dengan qurrata a'yun ya, cahaya mata ya, atau bola mata ya, menjadi keindahan ya, keindahan mata kita ketika kita melihat bagaimana kemudian anak-anak kita rajin ke masjid ya, menjadi sosok yang dermawan ya, pandai menutup aurat ya, santun dalam berbicara ya. Kemudian juga mampu ya menjadi pemimpin mungkin ya di tengah-tengah komunitas masyarakatnya. Ini tentu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi kita orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ya. Semoga diterima ya salawat salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam episode kali ini saya akan mengangkat satu tema ya, melanjutkan tema sebelumnya, itu tentang bagaimana ya kita mengajarkan birrul walidain
ya, atau berbakti kepada kedua orang tua ya, pada anak-anak kita. Ya, sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menyadarkan anak-anak kita ya, pentingnya menjaga hak orang tua. Itu ya. Maka pada episode kali ini ya, kita akan memperdalam itu lagi ya, tentang bagaimana kita bisa mengajarkan ya, konsep birrul walidain pada anak-anak kita. Ya, dengan mengetahui dia birrul walidain ya, bakti kepada orang tua, maka dengan itu dia bisa memenuhi hak-hak orang tuanya. Dan kalau sudah mampu memenuhi hak-hak orang tuanya, maka keridhaan Allah akan datang kepada dia. Kan kalimat hadisnya ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Subul Salam ya. Dari riwayat dari Abdullah bin Amr bin Ash ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah berada pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah berada di kemurkaan orang tua. Ya. Ketika orang tua ridha ya dengan kita, ini karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya ya orang tua marah kepada kita karena kita tidak menunjukkan bakti sebagai anak kepada orang tua, maka kemurkaan Allah juga akan datang kepada kita. Nah, ini disebut dengan anak durhaka gitu ya. Ya, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya yang saleh. Nah, ini kita yang punya orang tua yang soleh-soleh ini hati-hati ya. Kalau sampai orang tua kita yang soleh-soleh ini tidak ridho kepada kita atau marah kepada kita, nah, ini bisa jadi persoalan besar ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya. Hadisnya cukup panjang, kurang lebih begini maknanya. Tidaklah seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua yang muslim dan senantiasa berbakti kepadanya kecuali Allah akan membukakan baginya dua pintu surga. Bila orang tuanya tinggal, maka bila orang tuanya tinggal seorang, maka ia mendapatkan satu pintu. Dan jika salah seorang dari keduanya marah, maka Allah tidak akan ridho sebelum dia ridho. Ada yang bertanya, meskipun keduanya zalim? Nabi menjawab, ya, meskipun keduanya zalim. Bahkan orang tua yang zalim sekalipun, kalau dia marah kepada kita, karena kita tidak berbakti kepada dia, ya, itu ya. Konsepnya bukan marah karena apa-apa, tapi dia tahu memang ya, minta tolong orang tuanya dibuat ini, dia nggak mau buat. Nah, karena memandang orang tuanya zalim. Nah ini nih ya, bukan ada anak yang nelpon bapak perlu uang ini ya, lagi sakit gitu kan, bapak nggak tahu kemana lagi nih misalnya, mau nyari uang nih ya, cuma bisa telepon kamu ya, atau ibunya begitu. Lalu kemudian anak yang ngomong, ibu ngapain sih, bapak ngapain sih minta tolong ke saya ya, kan bapak yang dulu buang saya dari kecil gitu ya, akhirnya saya dibesarkan sama orang, ngapain minta tolong saya itu kan. Nah kayak gini nih ya, ini nggak boleh. Ini masuk ke dalam hadis ini bahwa orang tua sekalipun dia berbuat zalim kepada anaknya ya, kalau bab birrul walidain dia tetap mempunyai hak. Kita tetap wajib ya berbakti kepada orang tua kita ya. Dan karena itu kemudian Allah menjanjikan ya, bagi kita ya yang kemudian berbakti ya, menunjukkan bakti kepada kedua orang tua. Kalau tinggal sebelah ya, nggak keumuran ayah ya, misalnya meninggal ayahnya waktu kecil gitu kan, maka kemudian tinggal ibunya atau sebaliknya begitu, kata Rasulullah SAW ya, kalau orang tuanya tinggal seorang maka yang mendapatkan satu pintu. Ya, pintu surga kita ya di orang tua kita. Ya, kalau tinggal ibu yang memanfaatkan ya sisa yang ada yang Allah berikan kepada kita untuk bergaul dengan ibu dan bapak kita, maka ya betul-betul kita rawat ibu bapak kita ya, agar kemudian Allah ya membukakan bagi kita pintu surga. Pintu surga ya dalam konteks kehidupan dunia kebahagiaan.
Ada 2 pintu kebahagiaan yang Allah buka untuk kita. Kan banyak itu. Kalau tinggal sebelah berarti 1 pintu kebahagiaan yang Allah buka bagi kita. Ya lumayan juga ya. Pintu kebahagiaan Allah buka. Ya ada aja nanti itu ya, hal-hal yang membuat kita bahagia. Ini yang kemudian kita harus pahami dan kita sadari. Ya, tidak ada hak bagi kita, bagi anak untuk kemudian mengabaikan dia bakti kepada orang tua dengan alasan apapun, sekalipun orang tuanya kafir. Ya, perhatikan lagi kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bahkan sampai berdoa kepada Allah dan ditegur gitu kan. Ya, agar ingin ayahnya diselamatkan di akhirat, padahal dia kafir gitu kan. Dia sampai sedemikian, apalagi ini orang tua kita bukan orang kafir, ya, masih Islam, masih Muslim gitu kan. Maka maafkanlah segala kekurangan, kealfaan, kezaliman yang pernah dia lakukan. Ya. Kita hanya fokus kepada mencari keridhaan Allah ya dari orang tua kita. Ya, maka konsentrasilah untuk kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita nih. Ya. Ya. Kalau kamu ingin mendapatkan 2 pintu surga ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti, maka pintu surga itu ada dari pintu surga itu akan Allah berikan kalau kamu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Itu kan. Nah, gimana caranya kita berbuat baik ayah? Itu ya menaati ayah dan bunda di dalam ketaatan kepada Allah dan bukan di dalam kemaksiatan. Selagi ayahmu, bundamu ya menyuruh kamu ya, untuk taat kepada Allah, ya, berbuat kebaikan, maka apa yang kamu kerjakan ya, itu adalah kebaikan dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, ya, kepada kami. Maka akan mudah bagi kamu ya, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kami ridho ya, ketika kami mati bahagia kami ya, punya anak seperti kamu, maka insya Allah ya pintu surga nanti akan terbuka untuk kamu di akhirat. Wah, ya. Jadi ini motivasi, bukan sekedar memaksa anak untuk buat ini buat itu menyerah, tapi kita harus kasih dia gambaran, ya. Gambaran dalam ajaran syariat kita, konsekuensi dari pemahaman itu. Jadi kalau dia sadar ya orang harus berbuat baik kepada orang tua karena Allah, ya, maka insya Allah ini akan menjadi pemahaman yang akan terpatri dalam dada dia, karena yang dia ingat Allahnya ya, bukan karena orang tuanya nyuruh gitu kan. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lain ya disebutkan bahwa penting ya, berbuat baik kepada orang tua melebihi berjihad. Ya, dalam hal ini Syekh Dr. Abdullah Nasiulan mengatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua lebih diutamakan daripada jihad fisabilillah. Nah, ini juga disepakati oleh para ulama ya. Kalau ada opsi jihad lalu kemudian ada orang tua yang harus dirawat, maka opsi itu harus dialihkan kepada merawat orang tua. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim juga ada ini ya. Ya, dari Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar ya. Ya, qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ujahid ya, qala laka abawani qala na'am qala fa fihima fajahid. Ya. Satu ketika datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan ya, ujahid ya Rasulullah, saya mau berjihad ini. Qala lakum Rasulullah berkata, laka abawan, apakah kamu punya orang tua yang masih hidup? Qala na'am, ya wahai Rasulullah, saya punya. Apa kata Rasulullah? Fa fihima fajahid. Ya, maka berjihadlah dengan kedua orang tuanya. Dalam artian apa? Urus orang tua kamu. Jaga orang tua kamu ya, jaga kemaslahatan kebaikannya ya. Dan itulah nilai jihad ya, yang juga besar ya di hadapan sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga Imam An-Nasai dari Muawiyah bin Jahimah ya, As-Sulami yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad dan aku datang meminta pendapatmu."
Kemudian Nabi menjawab, apakah kamu masih punya seorang ibu? Lalu ia menjawab, ya. Kemudian Nabi bersabda, berbaktilah kepadanya karena surga berada di bawah telapak kakinya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Jadi ya Rasulullah, yang namanya Rasulullah kan visinya itu mendalam. Rasulullah ini ya disingkapkan oleh Allah ya berbagai tabir-tabir, termasuk ya ada orang datang ya Rasul tanya, ya kamu masih punya bapak, masih punya ibu? Nah, itu kan. Masih ya Rasul. Tepat ya pertanyaan Rasulullah kepada orang ini. Kalau jadi hukum gitu kan. Maka kalau punya ibu ya urusi ibu kamu. Ya, itulah jihad kamu. Ya, jadi ini pentingnya ya. Birrul walidain ya, bagi kita seorang anak, dan ini menggambarkan betapa besarnya pahala ya, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ini juga kita tanamkan kepada anak-anak. Ketika dia bangga ya dengan kisah-kisah pahlawan Muslim yang syahid begitu ya, maka kita kasih tahu kepada mereka, diceritakan ada di sekolah ya. Di sekolah yang diajarin cerita ada pahlawan-pahlawan yang jahid ya, yang syahid ya dalam jihad fisabilillah. Misalnya ada Sayyidina Ja'far bin Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya, ada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ya. Ada juga misalnya sosok Usamah, ada Khalid bin Walid gitu kan. Ada juga siapa ya? Huzaifah ibnul Yaman, banyak lah ya sahabat-sahabat Nabi yang mereka kalau udah berhadapan dengan musuh ya di dalam jihad fisabilillah, wah nggak ada cerita takut mati ya. Dan mereka ya adalah orang-orang yang dijanjikan Allah dengan surga ya, tanpa hisab ya. Ketika anak-anak kita datang cerita ke kita, oh tadi aku dapat cerita dari guru Pak, ada sahabat Nabi namanya ini, wah dia gagah berani ya. Dia mendapatkan pahala syahid gitu kan. Nah, maka kemudian kita iring juga ya opini mereka. Kamu tahu ada pahala yang juga sama besarnya dengan pahala menjadi seorang mujahid fisabilillah. Wah, apa itu ayah? Apa itu bun? Ya, kamu berbuat baik, berbakti kepada ayah dan bunda kamu ini. Nah, kasih hadis ini ya. Ya. Kayak orang tua juga harus belajar hadis ya. Nah, dulu ada orang sahabat datang ke tempat Nabi yang mau menawarkan diri berjihad. Nabi tanya, kamu masih punya ibu bapak gak? Masih ya Rasulullah. Kalau iya, rawatlah ibu bapak kamu. Itulah jihad kamu. Nah, itu ya. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim ya di dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Ash ya, yang berkata, seorang laki-laki menghadap Nabi SAW kemudian berkata, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad yang aku berharap pahala dari Allah. Nabi kemudian bertanya, apakah salah seorang dari orang tua masih hidup? Ia menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Nabi bertanya, apakah engkau mau mencari pahala dari Allah? Dia menjawab, ya. Nabi kemudian bersabda, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada mereka. Jadi birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah satu ibadah yang pahalanya sama besarnya dengan jihad fisabilillah, bahkan lebih utama. Sampai Rasulullah kemudian membatalkan yaitu melarang dia ikut perang karena masih punya orang tua. Nah, ini kita ini sahabat Edrim yang punya orang tua, yang masih ada orang tua, apalagi udah renta di kampung, wah ini jangan diabaikan. Rawat benar-benar, ya, bahagiakan mereka benar-benar. Dan itulah menjadi ladang jihad kita fi sabilillah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita, kesadaran dan pemikiran seperti ini ya. Dan kemudian ya bagian dari birrul walidain ya, selain kita tadi bergaul ya, mempergauli ya orang tua kita. Nah, penting juga bagi kita untuk kemudian sebagai bentuk birrul walidain yang juga kita ajarkan kepada anak kita adalah doa ya. Mendoakan orang tua setelah tiada ya, dan memuliakan teman dekatnya. Nah, jadi ajarkan kepada anak kita, nak, kalau bapak, ayah, bunda kamu ini sudah tidak ada, kamu masih bisa berbuat baik kepada ayah dan bunda. Apa itu ayah, apa itu bunda? Yang pertama doakan
Ya, doakan ayah dan ibu kamu ini ya, ya, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kami, karena kita nggak tahu ya nak, mungkin kami pernah di dunia berbuat salah, lupa minta ampun, keburu meninggal gitu. Nah, terus kamu kemudian minta ampun untuk kami ya, maka insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami. Ada dosa-dosa kami yang diampuni Allah karena kamu berdoa. Kan hadisnya jelas ya. Iza matal insan in qata amaluhu illa min salasah, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Ya, kalau anak Adam mati maka putus amalannya kecuali 3 ya. Salah satunya adalah waladin salih yad'u lah, anak yang soleh yang berdoa untuknya. Ya, berdoa kepada Allah supaya kami diampunkan, maka itu kebahagiaan buat kami. Wah, biar jadi renungan buat anak-anak kita. Oh, berarti kalau orang tua saya meninggal, yang paling penting adalah mendoakan supaya Allah mengampuni dan merahmatinya. Nah, kemudian tambah lagi apa tuh? Nah, bergaulah atau sambunglah silaturahim ya, dan muliakanlah orang-orang yang menjadi teman ayah ketika di dunia, teman bunda. Nah, kan kamu tahu tuh si anu ketika hidup, ketika bersama-sama ini ya teman ayah, teman bunda. Maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik, muliakan mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ya, surah yang ke-17 ayat yang ke-24 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Hendaklah dirimu ya merendahkan diri terhadap mereka berdua dengan penuh sayang, dan ucapkanlah ya Rabbighfir wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua ya sebagaimana mereka juga mengasihi kami atau mendidik kami ketika kami kecil. Jadi berdoa ya untuk kebaikan kami ya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bicara gitu ke anak-anak kita. Ya, jadi salah satu ibadah yang juga Allah perintahkan kepada kamu ya setelah kami enggak ada adalah kamu berdoa untuk kami berdua. Ya, ya. Dan itu menjadi kebaikan buat kamu. Ya, kamu akan dipandang Allah sebagai anak yang berbakti, maka Allah akan datangkan keberkahan. Kalau Allah sudah datangkan keberkahan, apa yang kira-kira membuat kamu bahagia Allah akan berikan. Nah, itulah ya kuncinya gitu kan. Jadi ya, biar dia mikir sendiri, oh saya bahagia kalau punya ini punya itu. Oh, salah satu caranya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ya, dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu ya berkata, ya turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqul ayya rabbi ayyu syai'in hadza fayaqulu lahu waladuk istaghfar lak. Ya. Setelah seseorang mati ya, turfa'u lil mayit ba'da mautihi, maka akan diangkat ya derajat mayit ini. Kemudian berkata, wahai Rabbku, ada apa ini? Ya, kemudian Allah berfirman, anakmu memohonkan ampunan untukmu. Nah, jadi kasih tahu tuh anak kita ya. Kalaupun kami di dunia ini pernah melakukan kesalahan dan menyebabkan derajat kami rendah ya di hadapan Allah, maka dengan doa kamu nanti ya Allah akan mengangkat derajat kami. Nah, kami akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Maka jangan pernah putus ya nak ya mendoakan ayah bunda ya, terutama di setiap selesai sholat gitu ya. Karena ada juga orang yang mengatakan ya berdoa setelah sholat tidak diajarkan. Ilah kadang-kadang saya terlalu sempit pemikiran ini. Berdoa itu bisa kapan aja. Ya. Dan nggak usah kemudian dibatasi ya. Dengan prinsip Nabi tidak mengajarkan ya. Ya, pikir juga lah ya bahwa ada nggak Nabi melarang? Ya, ada nggak Nabi melarang kita berdoa setelah sholat? Nggak ada tuh. Nah, gitu ya. Maka manfaatkan juga, boleh manfaatkan waktu setelah sholat kita berdoa. Karena di dalam sholat kita kan nggak ada doa untuk orang tua, ada gitu ya. Kita yang bacaan sholatnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, nggak ada kan? Sementara Allah perintahkan kita mengatakan wa qur rabbirhamhum kama rabbayani shaghira.
Maka kita ambil momen setelah sholat, kita minta kepada Allah, Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya selesai sholat tuh, ya selesai assalamualaikum, itu termasuk salah satu doa yang pertama saya baca. Memastikan bahwa ya orang tua saya yang sudah meninggal, yang masih hidup Allah ampuni, dan kemudian Allah mengasihi mereka sebagaimana mereka juga mengasihi saya ketika waktu masih kecil. Inilah yang kemudian kita harus pahami ya sahabat Hadirin. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, Inna abaral birri silatur rajul ahlu wuddi abih. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang menyambung teman setia ayahnya. Nah, ini bagian dari dalil tadi bagaimana seorang anak ya melanjutkan ya birrul walidain ketika orang tuanya sudah tidak ada. Bukan berarti kemudian birrul walidain terputus ya dengan kematian orang tua. Ya, birrul walidain bisa juga disambung, ya bisa dilanjutkan dengan cara apa? Ya, melakukan kebaikan, mempergauli ya orang-orang yang dulu menjadi teman akrab, teman baik dari orang tua kita, ya. Dari ayah kita, dari ibu kita. Ayah kita ini dekat sama Habib Anu, ya, sama Ustadz Anu, sama Kiai Anu, sama Gus Anu. Suka datang ke pengajiannya, datang ke situ. Nanti ditanya sama ustadznya, sama habibnya misalnya, sama kiainya, sama gusnya, kenapa nih hadir sekarang mau gantiin bapak? Dulu bapak sering banget ke sini. Bapak tuh seneng ya kalau ngaji sama ustadz, sama habib, sama kiai. Saya nyambung itu sebagai bentuk birrul walidain. Wah, ini hebat ya. Ini bagian dari ciri anak-anak yang soleh ya. Dan dikatakan di dalam Majmu' Az-Zawaid ya, disebutkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, minal birri antasila sadiqa abik, ya, yang termasuk dalam kebajikan adalah menyambung hubungan dengan teman bapakmu. Makanya kita jangan menutup mata ya dari fakta siapa sih teman bapak saya. Bapak saya ngajinya sama ini, bapak saya kalau ngopi barengnya sama si ini, kalau ada bisnis biasa ngajak si Anu, itu kita tandain tuh. Itu kemudian kita sambung ya kebaikan-kebaikan bapak kita dengan orang-orang yang dulu bapak kita pernah berbuat baik, yang ibu kita pernah berbuat baik. Nah, inilah sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Dan menjadi contoh bagi anak kita. Ya, kalau anak kita nanya, bapak kenapa sih sering datang ke tempat si Anu? Kamu tahu nggak dulu bapak dia itu, bapak ini nih, ya, teman baiknya kakek kamu, ya, atau nenek kamu. Makanya ayah suka datang. Emang kenapa? Ya Rasulullah perintahkan. Ini bagian termasuk dari birrul walidain. Ayah akan mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Anak jadi ngerti kan. Ini kemudian kita coba lakukan. Insyaallah ya sahabat hadirin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.